Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Lahan persawahan semakin sempit, Pemko Padang siapkan perda lindungi sawah. Lebih dari 300 atlet renang se-Sumatera mulai latihan di kolam renang Teratai Padang, ikuti Lomba Renang Minangkabau Cup. Jika benar, entah apa kata yang pantas disematkan kepada ayah yang tega cabuli anaknya sendiri. Seperti yang terjadi di Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Seorang ayah berinisial E terpergok warga tengah berduaan di toilet masjid bersama anak tiri perempuannya yang masih remaja. Warga mencurigai perbuatan mereka yang diduga di luar susila. Pasalnya, warga mendapati keduanya setengah telanjang. Atas temuan tersebut, warga pun bertindak. Ayah dan anak tirinya yang berusia 15 tahun diamankan untuk diserahkan kepada polisi. Anggota Polsek Kuranji yang mendapatkan laporan langsung datang ke lokasi untuk menahan pelaku dan anaknya dari amukan warga. Setelah diinterogasi polisi, perbuatan tak senonoh itu ternyata juga dilakukan sang ayah kepada anak kandungnya yang juga berusia 15 tahun. Saya waktu piket ditelepon sama warga, menelpon Kapolsek. Kapolsek kasih tahu ke penjagaan, lalu kita jemput ke TKP di Masjid Margatilah Limbotalo Blimbiang. Kasus cabul. Korban anak dari pelaku sendiri, termasuk anak kandung dan anak tiri 2 korban. Yang di saat pas ditangkap di WC masjid, pekerjaan pelaku ojek. Anaknya masih kelas 3 SMP. Di bawah umur ya? Pelaku dan korban dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus ini untuk menentukan langkah hukumnya. Alfi melaporkan dari Padang. Hidup menjalani hukuman di dalam penjara bukan berarti berhenti untuk terus berkarya. Seperti narapidana lapas kelas 2B Pariaman ini yang mampu membuat lampu hias dari pipa paralon bekas. Lihat saja hasilnya, cantik bukan? Lampu hias, pajangan, hingga kotak tisu mereka buat sambil menghabiskan masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Pipa paralon bekas yang tak berguna mereka potong-potong sesuai kebutuhan. Selanjutnya dibakar hingga menghitam, lalu diratakan permukaannya, kemudian dicuci bersih untuk membuang arangnya. Setelah itu, motif yang telah dilukis ditempelkan ke material yang akan diolah. Nah, kini tinggal memotong sesuai motif yang diinginkan menggunakan bor listrik. Setelah selesai, motif yang sudah diukir tadi, lalu diampas hingga halus. Jika sudah selesai, dipasang lampu pijar. Hasil karya mereka dibanderol dengan harga yang menarik, mulai Rp75.000 hingga Rp500.000. Para narapidana ini bisa menghasilkan karya secantik itu setelah mendapatkan pelatihan yang diadakan pihak lembaga pemasyarakatan. Tujuannya, ilmu yang mereka peroleh bisa menjadi modal setelah bebas nanti. Semoga yang saya pelajari di sini bisa saya kembangkan di luar dan buat modal hidup nantinya setelah bebas. Senang nggak belajar? Senang. Kenapa? Karena menghilangkan rasa jenuh. Tidak terasa suntuk di sini. Dengan keterampilan yang kita berikan ini dapat berguna bagi mereka untuk bebas nantinya berkarya di luar dan juga menjadi bekal bagi mereka untuk menghidupi keluarga nantinya kalau memang mereka bisa mengaplikasikannya di luar nantinya.
Pelatihan ini diikuti 20 narapidana, laki-laki dan perempuan. Mereka dibimbing oleh seorang instruktur selama 5 hari. Bagi yang sudah mahir, akan diminta untuk menularkan kepada narapidana lainnya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. 300-an atlet renang dari 42 klub renang se-Sumatera telah tiba di Padang untuk mengikuti lomba renang Minangkabau Cup Open 2023. Mereka berasal dari Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara, dan tuan rumah Sumatera Barat. Senin sore, para atlet langsung latihan di kolam teratai yang menjadi lokasi perlombaan. Para pelatih klub renang memberikan arahan kepada atlet masing-masing. Sementara panitia penyelenggara terus menyiapkan prasarana lomba seperti memasang tali pembatas, menyiapkan tenda wasit, dan keperluan lainnya. Jadi semua nomor diperlombakan 130 nomor, siap dilombakan untuk besok. Dan peserta kita tadi checking terakhir sekitar 300-an orang dari Sumatera. Dari semua yang ikut sekitar yang pastinya 42 klub yang sudah clear 42 klub. Salah satu klub peserta lomba renang yakni Belibis Swimming Club dari Pekanbaru Riau mengaku menargetkan juara pada nomor-nomor tertentu sesuai spesialisasi atlet renang masing-masing. Kalau targetnya sekarang kita bawa sih yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil, kalau kecil-kecil belum jadikan sebagai target, yang penting anak itu dimunculkan jiwa menangnya, dapat dia medali, udah alhamdulillah gitu aja sih. Nomor G utamanya sih nantinya, G utamanya, G punggung, ada yang jarak jauh juga gitu. Lomba ini digelar mulai tanggal 14 Februari hingga tanggal 16 Februari yang merupakan kejuaraan renang tahunan yang digelar oleh Klub Renang Lumba-Lumba Padang. Lauda Johardio Anseh melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.